Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Ngomong-ngomong, bagaimana nih kabar teman-teman semua? Semoga dimanapun kalian berada, semoga selalu diberi kesehatan dan panjang umur ya. Jangan lupa tetap di rumah aja dan jangan lupa jaga kesehatan. Semoga puasanya hari ini full ya. Di sini saya akan ngebahas tentang dampak dari pandemi COVID-19 ini terhadap UMKM atau bisnis-bisnis kecil. Bagaimana sih peluang, ancaman, kelemahan, serta kekuatan yang dimiliki oleh pembisnis yang sehingga bisnisnya itu tetap berjalan dengan lancar. Pandemi COVID-19 ini tidak hanya berdampak kepada manusianya sendiri, tetapi juga berdampak kepada ekonomi. Banyak bisnis-bisnis kecil yang tutup karena sepi pembeli. Di video kali ini aku akan ngebahas tentang bisnis yang tetap berjalan di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Bisnis apakah itu? Kali ini aku akan ngebahas tentang bisnis rumah makan Mas Koki. Di sini aku akan ngebahas peluang, ancaman, strategi, kekuatan, serta kelemahan dari rumah makan Mas Koki ini. Rumah makan Mas Koki merupakan usaha kuliner yang bergerak di bidang makanan spesial nasi goreng yang berdiri sejak tahun 2016 sampai sekarang. Berarti rumah makan Mas Koki ini sudah berdiri selama 5 tahun. Tempatnya itu terletak di Jalan Panglima Polim Sudirman, Bojonegoro. Jangan lupa teman-teman kalau ke Bojonegoro mampir ke rumah makan Mas Koki, dijamin harganya terjangkau dan tempatnya bersih dan nyaman. Kenapa pembisnis ini memilih berbisnis nasi goreng? Karena nasi goreng merupakan makanan yang sudah terkenal sejak zaman dahulu, apalagi banyak disukai oleh masyarakat dari anak-anak sampai orang dewasa. Terus masyarakat mancanegara juga suka dengan nasi goreng karena nasi goreng merupakan makanan favorit masyarakat di Indonesia. Apalagi ditambah di tempat tersebut belum ada penjual nasi goreng seperti yang disajikan oleh Mas Koki sendiri. Terdiri dari banyak varian, terus ada menu-menu lainnya seperti cha tauke, terus foyong he, mie bihun, kue tiu, dan masih banyak menu lainnya serta minuman yang harganya terjangkau daripada rumah makan lainnya. Harga menu makanan yang ada di rumah makan Mas Koki ini berkisar antara 7.000 sampai yang paling mahal itu Rp50.000 sudah mendapat menu yang istimewa dengan minuman seharga Rp3.000 sampai Rp5.000. Untuk menarik minat pembeli, rumah makan Mas Koki ini menyediakan free wifi sehingga semua pembeli itu bisa mengakses wifi yang ada di sana. Terus di dinding-dinding rumah makannya itu dikasih hiasan buat yang kalau pembeli itu sukanya berfoto-foto, jadi itu bisa dibuat untuk foto pembeli atau pengunjung. Jam buka rumah makan Mas Koki ini mulai dari jam 11 pagi sampai jam 9 malam. Awalnya itu tutupnya itu jam 11 malam dikarenakan ada larangan, jadi jam 9 malam itu harus ditutup dan sebelum masuk ke warung makan dan sesudah dari rumah makan diharuskan pengunjung mencuci tangan. Bisnis rumah makan Mas Koki ini berjalan secara konsisten walaupun sepi pembeli seperti saat ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19 saat ini. Jadi orang-orang itu di rumah aja, tidak boleh keluar untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 saat ini. Promosi yang dilakukan oleh rumah makan Mas Koki hanya menggunakan media sosial WhatsApp dan Facebook. Awalnya itu pas waktu pertama kali berdiri 2016 itu rumah makan Mas Koki ini menyebarkan brosur ke sekitar Bojonegoro sehingga itu pembeli tahu di sini loh tempatnya rumah makan Mas Koki baru
di sana juga dapat tempat parkir yang luas dan jumlah kursi yang lumayan banyak, sehingga pembeli tidak perlu khawatir jika kehabisan tempat duduk. Di tengah pandemi COVID-19 saat ini, Mas Koki mengurangi jumlah tempat duduk yang ada di sana dikarenakan disuruh jaga jarak. Jadi jarak antara meja dengan meja itu saling berjauhan, sehingga pembeli tidak perlu takut untuk berkunjung untuk menikmati makanan Mas Koki yang ada saat ini. Di rumah makan Mas Koki hanya terdiri dari 2 karyawan saja. 2 karyawan ini bertugas untuk yang satu untuk memasak dan yang satunya lagi untuk mengantarkan makanan ke pembeli, dan jika ada delivery order juga mengantarkan pesanan DO. Di sini aku akan tampilkan tentang analisis SWOT yang digunakan oleh rumah makan Mas Koki. Silahkan disimak ya. Di sini terdapat analisis matriks SWOT dari rumah makan Mas Koki itu sendiri. Kekuatan dari bisnis rumah makan ini yaitu ada kualitas terjamin dari segi produk, masakan bervariasi karena terdapat menu-menu bervariasi di sana, terus nasi goreng yang banyak pilihan rasanya. Terus yang ketiga itu harga terjangkau, yaitu harga mulai 7.000 sampai 50.000 rupiah saja. Lokasi yang strategis. Kenapa strategis? Karena di sekitar lokasi itu belum terdapat masakan penjual yang menjual masakan seperti yang ada di rumah makan Mas Koki sendiri. Terus lokasi tersebut juga berdekatan dengan sekolah-sekolah seperti SMP, terus SMK dan SMA. Yang kelima itu sudah memiliki surat izin usaha. Kelemahan dari rumah makan Mas Koki ini yaitu modal terbatas, pemasaran terbatas karena hanya menggunakan media sosial WhatsApp dan Facebook, terus pencatatan keuangan yang masih sederhana, kurangnya promosi. Terus peluang dari rumah makan Mas Koki ini sendiri yaitu pangsa yang masih luas. Kenapa pangsa yang masih luas? Karena belum ada yang menjual masakan seperti masakan yang dijual Mas Koki. Dapat kita ketahui sendiri bahwa makanan itu adalah yang paling dicari oleh orang. Apalagi pas males masak gitu, pasti orang-orang suka membeli. Apalagi di sini harganya juga terjangkau. Peluang yang kedua yaitu tidak ada pesaing di sekitarnya. Peluang yang ketiga, bahan baku yang mudah didapat. Yang keempat, perkembangan teknologi informasi yang semakin maju. Yang kelima yaitu tenaga kerja mudah didapat. Ancaman, keadaan yang kurang mendukung karena COVID-19 seperti saat ini, sehingga pembeli itu sepi, tidak seperti sebelum adanya COVID-19 saat dulu. Ancaman yang kedua yaitu sumber daya manusia atau SDM belum terlatih. Untuk mencari tenaga kerja sendiri itu mudah didapat, tetapi belum terlatih, sehingga jika merekrut karyawan lagi itu harus melatih dari awal. Strategi SO-nya yaitu mempertahankan kualitas produk dan memperluas pangsa pasar. Misalnya itu seperti membuka cabang baru di lain kota. Yang strategi yang kedua yaitu menjaga agar harga tetap terjangkau tanpa mengurangi porsi dan rasa tetap terjaga. Strategi yang ketiga yaitu memasarkan produk secara online yang lebih luas, bukan hanya WhatsApp dan Facebook, bisa menggunakan Instagram, promosi melalui YouTube. Yang strategi keempat yaitu meningkatkan produksi dan menjaga kualitas bahan baku. Strategi WO-nya yaitu mencari investor, di mana investor ini bertujuan untuk menambah modal yang terbatas sehingga bisa mengembangkan rumah makan ini.
Strategi yang kedua yaitu membuat pencatatan dengan memanfaatkan teknologi. Strategi yang ketiga yaitu promosi melalui media sosial semakin ditingkatkan. Strategi ST-nya yaitu yang pertama membuat atau mendaftarkan sertifikasi terhadap produk. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas dan mengadakan pelatihan SDM. Yang ketiga yaitu selalu berinovasi agar tidak kalah dengan pesaing baru. Strategi yang keempat yaitu mengurangi jumlah tempat duduk agar pembeli bisa berjaga jarak, sehingga pembeli di sini tidak perlu takut untuk membeli ke rumah makan Mas Koki saat ini. Strategi WT-nya yang digunakan yaitu meningkatkan kemampuan manajemen usaha, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang ketiga yaitu membuat sistem delivery order agar pembeli tetap membeli produk dan pembeli tetap di rumah aja. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada saran atau kritik silahkan komen di kolom komentar di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.